Mahasiswi bernama Amesti Puspita berusia 20 tahun ditemukan warga meninggal dunia di kamar kontrakan pacarnya di Desa Sabah Balau, Lampung Selatan Minggu malam. Polisi menggelar olah TKP dan mengevakuasi jenazah. Korban merupakan warga Kelurahan Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Pacar korban yang menyewa kamar kos ini menghilang. Jenazah ditemukan oleh tetangga kamar kos yang mencurigai pintu kamar terbuka sejak siang hingga malam. Kecurigaan itu kemudian dilaporkan ke Pamong yang memeriksanya. Jenazah ditemukan di tempat tidur. Polisi masih mencari tahu penyebab kematian korban. Tidak ditemukan adanya bekas kekerasan di tubuh korban. Dugaan sementara penyebab kematian karena korban sakit. Untuk sementara yang dapat kami sampaikan, kita masih melakukan penyelidikan penyebab kematiannya apa dan masih olah TKP. Nanti perkembangannya akan kami sampaikan kembali. Terima kasih. Kalau untuk barang bukti sementara kan masih penyelidikan. Jadi perlu olah TKP lanjutan sehingga kita bisa menyimpulkan terkait kejadian ini. Polisi mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Rajabasa Bandar Lampung untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Sekretaris Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Tanggamus hingga Senin siang masih dirawat di rumah sakit setelah berkelahi dengan seorang pegawai tenaga kerja sukarela Pemkab Tanggamus. Korban bernama Wawan Haryanto menderita sejumlah luka akibat terkena senjata tajam pelaku. Perkelahian itu terjadi pada hari Jumat lalu di tempat kerja korban. Pelaku berinisial FD mendatangi korban di tempat kerjanya dan cekcok mulut. Keduanya yang tak bisa dilerai kemudian duel. Dari hasil penyidikan polisi, perkelahian terjadi karena korban dituduh menggoda istri pelaku. Dan korban mengalami luka di bagian perut sebelah kiri, di luka robek di tangan sebelah kiri, dan telapak tangan sebelah kiri akibat benda tajam yaitu jenis celurit. Untuk keberadaan si pelaku sendiri masih kami cari, tim masih di lapangan untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terduga pelaku. Untuk permasalahan sendiri masih kami lakukan pendalaman, tapi informasi yang kami dapat dari keterangan saksi-saksi itu kemungkinan ada permasalahan pribadi yang terjadi antara korban dan pelaku. Hingga Senin siang, pelaku penganiayaan basi buron. Ia langsung kabur usai menganiaya. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. BBM jenis solar kembali langka di Lampung, seperti terpantau pada Senin siang di salah satu SPBU di pinggir jalan Sumatera Lintas Barat, Gading Rejo, Pringsewu. Antrian mobil hingga ke jalan raya. Para sopir mengantri lama sebab solar tidak banyak tersedia di SPBU lain. Kelangkaan solar ini telah terjadi sejak bulan Desember 2021 lalu. Pada bulan Februari, sopir kembali mudah mendapatkan solar dan kelangkaan kembali terjadi pada bulan ini. Ya, setengah jaman kurang lebih, Pak. Setengah jaman. Ya. Ini kelangkaan ini memang dari sejak kapan sih, Mas? Oh, kalau ini udah 4 bulan yang lalu, Pak. 4 bulan yang lalu. Udah mulai susah. Jadi tiap pom bensin yang ada khususnya di Lampung, kita kewalahan gitu, Pak, cari solar. Kan kita angkutan. Jadi kalau solarnya terhambat ya kita untuk jalan agak susah, Pak. Solar merupakan salah satu BBM yang penjualannya masih disubsidi pemerintah. Menurut petugas SPBU, kelangkaan terjadi karena pasokan dari Pertamina dikurangi. Jika biasanya SPBU dipasok hingga 30.000 liter per hari, kuota tersebut kini dikurangi hingga setengahnya. Itu pun tidak setiap hari SPBU mendapat pasokan solar. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Upaya pemerintah menyeragamkan harga minyak goreng tampaknya gagal. Hal ini terbukti masih banyaknya warga yang antri membeli minyak goreng sesuai head yang dijual toko retail seperti minimarket dan swalayan di Bandar Lampung. Salah satunya terpantau di minimarket Enggal, Bandar Lampung, Senin siang. Emak-emak mengantri di luar minimarket hingga berjam-jam menunggu pasokan minyak goreng datang. Menurut warga, stok minyak goreng di pasar sebenarnya mulai banyak, namun harganya masih mahal.
harga minyak goreng di pasar tembus Rp18.000 per liter, sedangkan harga minyak goreng bersubsidi Rp14.000 per liter. Selisih harga Rp4.000 per liter membuat warga memilih mengantri untuk mendapatkan minyak goreng bersubsidi. Bu, ini Bu, tadi aku dari sini datang jam 3 dari rumah. Ini kita sini ngantri untuk apa? Ngantri apa, Bu? Minyak. Oh, emang minyak goreng masih susah ya, Bu, ya sekarang ya, Bu ya? Masih sih, orang di ini aja masih mahal bener. Oh, jadi di pasar itu harganya ada tapi harganya mahal? Masih mahal. Bu, Menurut pegawai minimarket, pasokan minyak goreng bersubsidi rutin datang setiap hari. Karena jumlahnya terbatas, penjualannya pun dibatasi maksimal 2 liter per orang. Ini ibu-ibu ngantri dari jam berapa Mbak mereka? Ada yang dari jam 1. Jam 1. Oh. Setiap hari kita di drop berapa liter sih Mbak? Kalau seminggu 3 kali Kak. Tapi kadang-kadang 10 dus atau lebih gitu. 10 dus itu berapa liter? 10 dus itu satu dusnya kan isinya 12 liter. Pemerintah diminta segera mengatasi kelangkaan minyak goreng yang telah berlarut-larut. Warga meminta minyak goreng bersubsidi juga tersedia di pasar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.